kasih. Sore ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang saat ini, kondisi-kondisi yang saat ini, ternyata pandemi ini belum selesai buat kita semuanya. Kita saat ini harus dibatasi dengan pertemuan lagi, kemudian harus melalui Google Meet lagi. Mungkin ada beberapa jemaat, ada yang harus isolasi mandiri, terpapar COVID kembali, yang dipercaya ini varian Omicron, dan banyak kejadian-kejadian yang kalau kita lihat sekilas kok seolah-olah Tuhan membiarkan ini terjadi atas hidup kita, kalau kita lihat sekilas. Tapi malam ini kita mau belajar. Sebagai manusia kita mungkin sering berpikir kenapa kita bisa kena masalah, kenapa kita berpikir saya ini sudah ngikut Tuhan, tapi kok ada aja gitu masalahnya. Ada aja saya kok bisa kena sakit ini, kenapa saya bisa di dalam keadaan ini, kenapa saya bisa di dalam masalah ini. Jadi setiap kita itu nggak akan lepas dari yang namanya pergumulan dan perkara kehidupan dunia. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya berkenan. Bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena berkenan itu, kalau kita baca, kita sama-sama belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia, berkenan itu artinya merasa disenangi atau disukai. Nah, malam ini kita tahu dan kita percaya bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu mari sama-sama kita buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Mazmur 37 pasal ke-37 ayat 23 sampai ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman, silakan simak. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sampai sini dulu pembacaan kita. Kalau kita sama-sama buka di sini dalam perikopnya, dalam ayatnya sini dikatakan, ayat 23 tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya, sekalipun kita hidup, harusnya kita, kalau kita tahu hidup kita ini hidup dikenan oleh Tuhan, harusnya kita sadar kalau sebenarnya sejak awal Tuhan sudah menetapkan langkah kita itu seperti apa. Sama seperti yang dikatakan di ayat 23 ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Makanya di ayat ke-24 dikatakan apabila ia jatuh. Artinya sekalipun kita dikenan sama Tuhan, itu tidak akan menutup kemungkinan kita bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Kita tidak menutup kemungkinan kita bisa bebas dari yang namanya sakit penyakit. Selama kita masih tinggal di dalam daging, selama kita masih hidup di dalam dunia dan di dalam daging ini, pasti kita akan merasakan yang namanya sakit. Selama kita tinggal di tengah-tengah dunia, selama kita hidup bersosial, pasti kita punya masalah dengan orang di sekitar kita. Selama kita masih membutuhkan kebutuhan jasmani kita, pasti kita punya masalah untuk bisa mendapatkannya. Segalanya itu pasti ada. Maka dikatakan di dalam ayat 24, apabila ia jatuh, artinya sekalipun orang berkenan, itu tetap akan mendapat yang namanya pergumulan. Bedanya, makanya di sini dikatakan tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada janji yang Tuhan sertakan buat kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah harus rajin ke gereja? Apakah harus datang ibadah tiap minggu dan lain sebagainya? Nah, malam ini sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak akan bisa menjauhkan kita atau meluputkan kita dari yang namanya pergumulan. Karena selama kita hidup, selama Tuhan masih mengizinkan nafasnya ada di dalam tubuh kita, pasti kita menghadapi yang namanya pergumulan. Bedanya, ada pembedanya.
Saat kita bergumul di dalam pergumulan ini, Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, makanya malam ini sama-sama kita mau belajar bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kita buka aja, kita ke flashback lagi di Mazmur 37, tapi ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, silahkan simak. Mazmur 37 ayat ketiga sampai yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Oke. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan. Syarat pertama supaya kita menjadi orang yang dikenan sama Tuhan adalah ya percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita pingin menjadi, kan berkenan itu artinya disenangin atau disukai. Bagaimana caranya saya menjadi orang yang disukai Tuhan kalau saya nggak percaya sama Tuhan? Maka syarat mutlak yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya percaya kepada Tuhan. Itu step awal dulu. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu ternyata ya saya ngelihat lingkungan sekitar saya. Kita semuanya hidup di lingkungan atau di kondisi di sebuah bangsa yang memiliki berbagai macam kepercayaan, berbagai macam agama. Nah, tapi di sini yang ditujukan kepada kita adalah percaya kepada Tuhan yang benar. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah keluarga, untuk terjebak dalam sebuah kondisi di mana kita semuanya bisa mengenal Tuhan yang benar. Itu adalah nilai plus yang kita dapatkan. Makanya di sini syarat pertama, syarat mutlak untuk kita bisa menjadi orang yang dikenan Tuhan, orang yang disukai Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Nah, percaya ini bukan hanya sekedar saya karena berkenan ini artinya kan disukai gitu. Bagaimana caranya saya bisa disukai sama Tuhan kalau saya cuma saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak mencari Tuhan. Karena itu kalau saya pengen disukai sama Tuhan, saya harus mendekat kepada Tuhan dan saya harus mengenal pribadinya. Kami harus kenalan gitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa disukai sama istri saya dulu? Ya saya harus dekati dia, saya harus bina hubungan sama dia. Saya menyatakan perasaan saya, dia juga menyatakan perasaannya, kami saling mengenal. Dan saya berusaha diri saya untuk disukai sama istri saya. Saya berusaha untuk diri saya dikenan sama istri saya. Nah, makanya syarat mutlak yang pertama yang harus kita kerjakan adalah percaya kepada Tuhan yang benar. Masih di ayat 3. Dan lakukanlah yang baik dan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadilah orang yang baik dan setia. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita pasti akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu pasti baik adanya. Nggak cuma baik, pasti benar. Pasti benar. Makanya segala firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, segala ketetapan yang Tuhan berikan buat kita, segalanya adalah baik adanya dan benar. Hanya karena itu, kita harus menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan kita. Kalau kita mengikuti kebaikan Tuhan, itu otomatis pasti benar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan diri kita sendiri, belum tentu itu benar. Tapi kalau kita melakukan perintah kebaikan Tuhan, itu pasti benar. Lakukan segala kebaikan itu dengan setia. Nah, setia itu bukan hanya sekali, 2 kali. 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali, sampai habis itu sudah nggak lagi. Tapi terus taat. Juga pernah Ibu Gembala bilang, kalau taat sama Tuhan itu bukan sekali, 2 kali. Tapi berlanjut, bertahap, nggak pernah putus-putusnya. Nah, karena itu kita harus menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Kenapa dituntut setia? Karena pada saat kita melakukan sebuah kebaikan, pasti
seperti yang dulu pernah saya sampaikan, nggak semua kebaikan yang kita lakukan itu disukai sama orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan tetap memerintahkan kita untuk tetap baik. Makanya ada perintah yang namanya di ujungnya itu, dan berlakulah setia. Kerjakan kebaikanmu itu dengan setia. Karena kalau kita masuk ke dalam atmosfer dunia, kita sudah jadi orang baik, ternyata masih aja nggak ada yang nggak suka sama hidup kita. Akhirnya kita nggak berlaku setia lagi. Kita lepas dari segala kebaikan Tuhan, lepas dari segala perintah baik yang Tuhan ajarkan buat kita. Nggak begitu. Makanya firman Tuhan dikatakan jadi baik dan setia. Mengerjakan kebaikan kita dengan benar, terus dikerjakan sekalipun atmosfer di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita nggak suka dengan kebaikan kita. Sekalipun apapun yang kita lakukan ini selalu salah di mata orang, kebaikan yang kita lakukan ini selalu salah di mata orang, nggak apa-apa. Lakukan kebaikan tersebut dengan setia. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan mau berikan kepada kita nanti di ayat selanjutnya. Kemudian di ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Syarat yang ketiga untuk bisa menjadi orang berkenan kepada Tuhan adalah bergembira di dalam Tuhan. Apa maksudnya bergembira di dalam Tuhan? Bergembira di dalam Tuhan itu maksudnya adalah meletakkan Tuhan di atas segala hal yang utama dalam hidup kita. Tentunya kalau kita bergembira, misalnya saya dapat sebuah berkat, saya dapat berkat 1 miliar misalnya, saya akan bergembira. Tapi bagaimana ketika saya mendapatkan sebuah masalah? Makanya bahkan di sini firman Tuhan mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Kalau seperti yang saya pernah sampaikan dulu, kalau kita lagi keadaan senang, bergembira itu mudah. Tapi kalau kita dalam keadaan yang nggak senang, keadaan dalam pergumulan, sekalipun ada uang berapapun, tapi kalau kita di dalam masalah, bagaimana caranya bergembira di dalam Tuhan? Nah, bergembira di sini adalah berbicara meletakkan Tuhan di atas segala hal dalam hidup kita. Mau kita senang, mau kita nggak senang, Tuhan yang utama. Kalau kita senang, itu pasti gampang. Kalau kita dalam dapat berkat, dapat berkat jasmani rohani, apapun itu, kita pasti gampang banget mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi bagaimana pada saat kita di posisi dalam pergumulan? Bagaimana pada saat kita dalam posisi misalnya sakit? Atau di dalam posisi kita tidak diberkati secara finansial, tapi kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang lainnya semakin mendesak hidup kita. Tapi aduh, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah doa tiap hari, saya puasa tiap Jumat, tiap Minggu saya puasa. Tapi kenapa ya kok gini-gini aja hidup saya? Bagaimana cara meletakkan Tuhan pada saat kita dalam keadaan yang tidak baik? Ingat segala kebaikan yang sudah kita terima. Tentunya setiap kita dari lahir sampai hidup, sampai umur kita sekarang, saya sekarang umur saya 33, dari saya lahir sampai ke umur saya ke-33 ini, banyak sekali kebaikan yang Tuhan kerjakan buat hidup saya. Nah, kebaikan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, itu sifatnya permanen. Bukan sifatnya sementara. Sekalipun ibaratnya sudah lewat kebaikan itu, atau enggak kesenangan yang kita dapat dari Tuhan. Tapi ingat, segala kebaikan, segala berkat, apapun itu yang kita terima, itu sifatnya permanen. Jadikan dan tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita di dalam kondisi di mana nggak ada satupun alasan untuk bersyukur, ingat kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu yang Tuhan kerjakan buat kita. Karena itu menjadi kesaksian buat kita juga, bukan saja menjadi kesaksian untuk orang lain, tapi kesaksian untuk diri kita sendiri. Oh, Tuhan dulu pernah tolong saya. Tuhan yang pernah tolong saya dulu adalah Tuhan yang sama yang saya sembah saat ini. Tuhan yang dulu pernah menolong saya, Tuhan itu juga yang bisa menolong saya hari ini. Nah, itu maksudnya bergembira di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Meletakkan Tuhan di atas segala kondisi kehidupan kita. Mau kita senang, mau kita sakit, mau kita tidak dalam keadaan baik, letakkan Tuhan di atas segalanya dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau saya pribadi, seandainya saya sudah gak punya alasan untuk bersyukur, gimana caranya bersyukur, gimana cara bergembira di dalam Tuhan. Satu-satunya alasan supaya saya bisa bergembira di dalam Tuhan adalah saya mengenal Tuhan saya mengenal Tuhan yang benar. Saya mengenal Yesus Kristus yang benar. Setidaknya itu menjadi kabar sukacita, kabar gembira yang saya miliki. Sekalipun saat ini misalnya pergumulan saya begitu berat, keadaan kanan kiri atas bawah menekan hidup saya, nggak ada alasan untuk bersyukur. Satu yang bisa buat kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus. Itu kabar sukacita yang nggak bisa dilepas dari DNA kita semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ayat yang ke-5. Nah, di ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Soal berserah. Nah, kalau soal berserah, banyak banget yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Baik Ibu Gembala maupun Kak Dime pernah menyampaikan bagaimana caranya kita berserah. Berserah itu bukan berarti duduk diam menunggu Tuhan yang bertindak. Di sini dikatakan kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Seolah-olah perintahnya berserah itu cuma duduk diam. Berserahlah kepada Tuhan, duduk, dan Dia akan bertindak. Nggak begitu. Pernah disampaikan baik oleh Kak Dime, Ibu Gembala maupun saya pernah juga sampaikan, berserah itu artinya tidak pasif, tidak diam. Berserah itu adalah kita mengerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan sebagai manusia, dan meletakkan segala yang tidak bisa kita kerjakan sebagai manusia kepada Tuhan. Saya biasa pakai bahasa, kita mengerjakan bagian yang naturalnya, Tuhan yang mengerjakan bagian supranaturalnya. Karena itu saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya paham tentang ini. Bagaimana caranya berserah di dalam Tuhan. Kita nggak diam, artinya kita tidak diam menunggu keajaiban, menunggu Tuhan yang bekerja lek, saya duduk aja. Nggak gitu. Tapi kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap menaikkan setiap pujian penyembahan kita terus. Tetap berusaha apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya keadaan yang saya hadapi misalnya adalah sebuah penyakit gitu. Bukan berarti saya cuma duduk diam, percaya, saya beriman, Tuhan akan sembuhkan saya. Tapi kita tidak memeriksa kesehatan kita ke dokter. Karena segala fasilitas kesehatan dari dokter, perawat, bidan, sampai rumah sakit yang tersedia, itu ada karena izin Tuhan. Makanya kita dikasih hikmat untuk memakai itu. Ya kalau misalnya kita saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang harus kita kerjakan, ya kita tetap berdoa dan kita berusaha. Usaha yang kita kerjakan apa? Datang ke rumah sakit, tetap berobat. Karena Tuhan bisa memakai para dokter, perawat, bidan, dan semua orang di sekitar kita untuk menjadi jawaban atas doa kita, jawaban atas pergumulan kita. Itu. Sekalipun tetap kita harus mengaktifkan iman kita. Tapi kadang ada di mana kondisi ketika sakit ini harus segera dibawa. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain sesak napas kemarin waktu zaman COVID yang masih awal-awal? Kalau sekarang kan mungkin beberapa Bapak Ibu dan teman-teman yang kena COVID, Omikron mungkin gejala cuma batuk pilek, kemudian paling demam, masih bisa ditangani di rumah, bisa beli obat paracetamol dan lain sebagainya. Tapi waktu varian Delta kemarin, orang harus butuh oksigen. Jadi gini, pada saat kita kondisi terdesak sekali, benar kita orang percaya, kita harus beriman kepada Tuhan. Tapi kita harus rasionalkan pikiran kita, merasionalkan, saya sesak, saya butuh oksigen, saya harus datang ke rumah sakit. Di mana rumah sakit ada oksigen. Melalui rumah sakit, melalui dokter-dokter yang ada, Tuhan pakai mereka untuk menyembuhkan sakit saya, begitu. Jadi ibaratnya berserah di sini bukan diam, tapi tetap melakukan bagian kita. Bagian naturalnya, kita melakukan bagian naturalnya, Tuhan melakukan bagian yang supranaturalnya. Kemudian ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita fokuskan ke ayat 7a ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Membina hubungan dengan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri, ini lagi, berdiam diri ini bukan sebuah perintah yang pasif, suruh kita diam aja gitu. Di sini berbicara untuk membina hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita mengenal Tuhan yang benar. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar. Pakai kesempatan ini untuk membina hubungan. Karena di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan ini artinya adalah membina hubungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya ini kan ada beberapa di antara kita isoman kemarin. Isolasi mandiri. Dibatasi aktivitas kita di rumah aja. Berdiam diri di rumah ya, jangan kemana-mana. Apakah kita cuma diam di rumah gitu? Nggak melakukan apa-apa? Kan nggak begitu. Kita tetap melakukan aktivitas di dalam rumah kita. Kita tetap makan, kita tetap bersih-bersih rumah, kita tetap olahraga, kita tetap
mandi, kita tetap melakukan segala aktivitas yang bisa kita kerjakan di dalam rumah. Demikian juga firman Tuhan di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti cuma duduk diam, terus mungkin ngelihat lukisan Tuhan, melihat berhadapan di depan patung Tuhan gitu, terus diam gitu aja. Nggak begitu. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya memakai kesempatan itu untuk membina hubungan dengan Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu sudah pasti tahu caranya membina hubungan dengan Tuhan itu seperti apa. Ibu Gembala sudah sering sekali menyampaikan atau mengajak para jemaat ya, ayo bina hubungan sama Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, setidaknya kita punya waktu doa. Belajar dari 5 menit, Ibu Gembala bilang 5 menit, kalau sudah biasa dengan 5 menit tambah 10, dari 10 tambah 15, terus tambah. Itu membina hubungan dengan Tuhan. Itu berbicara berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Yang kedua, tetap melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan dan terus lakukan hal baik itu dengan setia. Yang ketiga, bergembiralah di dalam Tuhan. Bergembira ini berbicara meletakkan Tuhan di atas segala hal. Yang keempat, berserah di dalam Tuhan. Berserah bukan berarti diam, tapi kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Kemudian yang kelima, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri ini berbicara untuk membina hubungan dengan Tuhan. Karena kalau semuanya kita kerjakan, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-24, apabila kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu ada janji. Makanya kalau di ayat 4 misalnya seperti, kenapa kita harus bergembira di dalam Tuhan? Karena itu Tuhan menjanjikan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena di sini dikatakan di ayat yang kelima, karena Tuhan akan bertindak. Kenapa kita harus, bahkan Tuhan akan memunculkan kebenaran kita. Segala kebaikan yang sudah kita kerjakan akan Tuhan munculkan seperti terang. Dan hak kita seperti siang. Apa yang menjadi hak milik kita yang pernah ditahan orang, Tuhan berikan seperti layaknya siang itu ada. Kemudian berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Karena firman Tuhan ini dikatakan bahkan di ayat yang ke-25. Ini Daud mengatakan dari aku muda sampai aku tua. Nggak pernah dilihatnya itu anak cucu orang benar. Tidak pernah dilihatnya orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah dilihatnya anak cucunya meminta-minta. Itu janji yang terselip dari setiap perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada janjinya. Yang perlu kita ingat adalah setiap perintah yang Tuhan berikan buat kita, segalanya, apapun itu yang di dalam firman Tuhan ini, segalanya itu mendatangkan keuntungan atas hidup kita. Pasti mendatangkan keuntungan. Nggak mungkin enggak. Itu yang bisa saya bagikan malam ini. Semoga kita sama-sama bisa bertumbuh, bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, terus melakukan kebaikan dengan baik, membina hubungan dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.